Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Bayanul Qawim halaman 5, di situ dijelaskan bagaimana seharusnya kita menyikapi dan memahami ucapan-ucapan kaum muslimin, ucapan-ucapan kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar, mengetahui ada ucapan-ucapan dari seorang yang muslim, seorang mukmin, dan tentu dia bertauhid, karena dikatakan muslim dan mukmin pasti bertauhid. Karena kalau tidak bertauhid tidak bisa dikatakan muslim dan mukmin. Ketika kita melihat, mendengar ucapan-ucapan mereka yang sekilas itu seakan-akan bermakna kekufuran atau kesyirikan, maka atau yang lain ya, itu hendaknya kita berusaha membawa ucapan-ucapan itu kepada makna yang baik, yang tidak bertentangan dengan pokok tauhid yang ada pada dirinya. Ya, sehingga kita jangan sampai bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan kaum mukminin hanya berdasar ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka tanpa mengetahui makna yang dimaksud dan keyakinan dalam hati mereka. Perhatikan ukilan ini. Dalam kitab tadi disebutkan dalam halaman 5 ya, disebutkan itu al-aslu fil alfadhi allati tajri ala alsinati al-muwahhidina an tuhmal al-ma'ani allati la tata'arradu ma asli tauhid. Jadi asalnya lafaz-lafaz yang mengalir dari lisan-lisan orang-orang yang bertauhid itu dibawa kepada makna-makna yang tidak bertentangan dengan pokok tauhid yang ada pada dirinya. Ya, dibawa ke situ. Jadi walaupun sekilas maknanya seperti syirik, sekilas maknanya seperti kufur, tapi kita tidak bawa ke situ. Karena kita mau menguatkan dan menguatkan serta memenangkan aslu tauhid, pokok tauhid yang ada pada dirinya. Ya, walaupun ucapan-ucapan itu sekilas seakan-akan kufur atau syirik. Misalkan ada seorang mengucapkan kepada dokter, "Dok, sembuhkan saya. Dok, obati saya." Ini sekilas makna seperti ini adalah makna syirik. Kenapa? Karena yang menyembuhkan dan bisa mengobati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang muslim yang mengucapkan itu kepada dokter. Ya, minta disembuhkan, minta diobati. Nah, ini zahirnya merupakan ucapan kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Karena seakan-akan si orang mukmin ini menetapkan dan memposisikan dokter sebagai penyembuh dan pengobat. Sementara ini bertentangan dengan keyakinan. Nah, ketika ini baru contoh ya, satu contoh saja. Ketika kita mendapatkan seperti itu, jangan langsung kita kafirkan, kita syirikkan orang itu. Karena dia seorang yang mukmin, muslim, bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bawa kepada makna yang tidak bertentangan dengan asal tauhidnya. Bagaimana caranya? Kita bawa bahwasanya orang itu ketika mengucapkan kepada si dokter dengan ucapan seperti itu, bukan maksudnya menjadikan dokter sebagai Tuhan. Bukan menjadikan dokter itu sebagai Allah Subhanahu wa taala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengucapkan seperti itu, dia tidak menghendaki yang menyembuhkan dan membuat secara hakiki adalah si dokter, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia orang bertauhid, mukmin, muslim. Hanya menjadikan dokter dengan ucapan itu sebagai wasilah, perantara. Perantara saja, wasilah yang menyembuhkan, tapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti ini caranya. Kemudian dilanjutkan di kitab itu, walayan bagi an-nubadiro biramyil muslimi bil kufri wal fisqi wal dhalali wal ibtida'. Maka tidak seyogianya kemudian kita terburu-buru untuk melempar, menuduh seorang muslim dengan kekufuran, kefasikan, kesesatan, dan kebid'ahan. Nggak bisa kita terburu-buru untuk melakukan itu, hanya bermodalkan ucapan-ucapan yang tajri ala al-sinatil muwahhidin, ucapan-ucapan yang mengalir dari lisan-lisan orang-orang yang bertauhid. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, kita menangkan aslu tauhidnya, pokok tauhid yang ada pada jiwanya, pada keyakinannya itu kita menangkan.
sampai kita punya bukti burhan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mematahkan dan membatalkan tauhidnya, baru kita lakukan itu. Tapi kalau tidak, baru asumsi, baru perasaan kita, baru udhon kita, praduga kita, tidak boleh. Ya, fa inna islamahu qarinatun qawiyah tujibu alaina an nahmila alfadhahu ala ma'naha al-zahir iniktadot kufran au fiskan. Karena apa? Karena sesungguhnya keislaman orang itu merupakan karina indikator yang sangat kuat, qawiyah, indikator yang sangat kuat yang mewajibkan kita untuk tidak membawa lafaz-lafaz yang terucap darinya kepada maknanya yang zahir, walaupun makna zahirnya itu mengandung kekufuran atau kefasikan. Wadzalika qaidatun ammah yanbaghi 'alal muslimina tadbiquha fi kulli ibaratil lati yasma'unaha min ikhwanihil muslimin. Perhatikan ya, ini di akhirnya, dan ini merupakan kaidah umum, berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, ya, untuk diterapkan kaidah ini di dalam setiap ungkapan-ungkapan, redaksi-redaksi, diksi-diksi yang kaum muslimin kita sekalian mendengar hal itu dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Masya Allah. Jadi di sini bagaimana kita berusaha untuk menahan diri dari mengkafirkan, dari memfasikkan, dari menyesatkan, dari membid'ahkan kaum muslimin hanya berdasar asumsi kita atas ucapan-ucapan yang terlafaz dari lisan-lisan mereka tanpa melakukan cross check dan kepastiannya bagaimana. Ya, kita harus membawa ucapan-ucapan itu kepada makna yang baik, makna keislamannya, keimanannya, dan makna ketauhidannya. Jadi dengan demikian insyaallah taala kita akan terjaga dari penyakit mudah mengkafirkan kaum muslimin ahlul kiblah ataupun memfasikkan mereka, menyesatkan mereka, mengahli bid'ah mereka. Dan itu semuanya nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah sangat berat sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.